Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal SBMPTN Fisika. Soal yang pertama, seorang mengendarai mobil dengan kecepatan 90 km per jam. Tiba-tiba melihat seorang anak kecil di tengah jalan pada jarak 200 meter di depannya. Jika mobil direm dengan perlambatan maksimum sebesar 1,25 meter per second kuadrat, maka terjadi peristiwa. Jadi di sini yang diketahuinya adalah kecepatan mobilnya, yaitu V0 kecepatan awal sama dengan 90 km per jam. Ini kita ubah ke meter per second. Jadi di sini pengubahannya adalah 90 km per 1 jam sama dengan ini 90 km ini diubah ke meter, jadi sama dengan 90.000 meter. Kemudian 1 jam diubah ke second, 1 jam ini sama dengan 3.600 second. Maka 90.000 dibagi dengan 3.600, ini nolnya bisa dicoret, jadi 900 dibagi 36, hasilnya adalah 25 meter per second. Jadi kecepatan awalnya adalah 25 meter per second. Kemudian ini jarak anak kecil dari mobil, yaitu S sama dengan 200 meter. Kemudian perlambatan maksimum mobil, yaitu 1,25 meter per second kuadrat. Jadi di sini A sama dengan min 1,25 meter per second kuadrat. Jadi perlambatan ini adalah min 1,25. Jadi tanda minus ini artinya perlambatan. Di sini mobil direm sampai berhenti, jadi kecepatan akhirnya yaitu Vt sama dengan 0. Dan yang ditanyakan adalah jarak mobil sampai berhentinya. Jadi peristiwa yang terjadi sampai mobil berhenti. Maka kita hitung jarak mobil sampai berhentinya ketika direm. Jadi untuk menghitung jarak mobil sampai berhenti ketika direm, yaitu menggunakan rumus Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2AS. Jadi ini rumus yang kita gunakan, karena di sini tidak diketahui waktunya. Di sini Vt-nya adalah 0, jadi 0 kuadrat sama dengan V0-nya adalah 25, jadi 25 kuadrat ditambah dengan 2 dikali dengan A-nya adalah min 1,25 dikali dengan S. Jadi S-nya yang dicari. Maka di sini adalah 0 kuadrat adalah 0 sama dengan 25 kuadrat adalah 625. Kemudian di sini 2 kali min 1,25. Jadi di sini min 2 kali 1,25 adalah 2,5. Jadi 2,5 dikali dengan S. Min 2,5 dikali S ini kita pindahkan ke sini. Jadi S sama dengan 625 dibagi dengan 2,5. Di sini kita hilangkan desimalnya, jadi dikali dengan 10 sama dengan 6.250 dibagi dengan 25. Jadi hasilnya sama dengan 250 meter. Jadi mobil itu berhenti ketika direm adalah 250 meter. Jadi peristiwa yang terjadi adalah mobil tepat akan berhenti di muka anak itu, ini salah karena jarak anaknya adalah 200 meter, sedangkan mobil berhenti pada jarak 250 meter. Jadi setelah melewati anak itu. Jadi yang B mobil langsung berhenti juga salah. Kemudian yang C mobil berhenti jauh di muka anak itu salah. Ini mobil berhenti sewaktu menabrak anak itu juga salah. Jadi yang benar adalah mobil baru berhenti setelah menabrak anak itu. Jadi ini jawabannya adalah yang E. Jadi mobil berhenti setelah menabrak anak itu. Kemudian soal berikutnya, sebuah batu dilempar vertikal ke atas dengan laju awal 30 meter per second dari puncak sebuah gedung yang tingginya 80 meter. Jika besar percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka waktu yang diperlukan batu untuk mencapai dasar gedung adalah, jadi di sini yang diketahuinya adalah laju awal, yaitu V0 sama dengan 30 meter per second. Kemudian tinggi gedungnya, yaitu H sama dengan 80 meter. Kemudian percepatan gravitasi, yaitu G sama dengan
10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah waktu totalnya sampai batu itu menyentuh dasar gedung. Jadi di sini adalah T totalnya sama dengan berapa. Di sini kita gambarkan terlebih dahulu. Dimisalkan ini adalah gedungnya. Gedungnya ini tingginya adalah 80 meter. Kemudian sebuah batu dilempar dari puncak gedung ini, jadi dilempar ke sini, kemudian jatuh sampai menyentuh dasar gedung. Jadi ini merupakan ketinggian maksimum. Kita cari waktu sampai mencapai ketinggian maksimum ini. Di sini ketinggian maksimum ini kecepatannya adalah sama dengan 0. Jadi kecepatan akhir di ketinggian maksimum sama dengan 0. Maka kita bisa cari waktu dari waktu pelemparan sampai ketinggian maksimum dengan menggunakan rumus Vt sama dengan V0 min Gt. Jadi ini rumus saat melempar ke atas. Jadi Vt-nya pada waktu ketinggian maksimum adalah 0, sama dengan V0-nya adalah 30, dikurangi 10 dikali dengan T. 10T-nya kita pindahkan ke sini jadi positif, jadi 10T sama dengan 30. Jadi T sama dengan 30 dibagi dengan 10. Hasilnya adalah 3 second. Jadi ini waktu saat mencapai ketinggian maksimum. Misalnya ini waktu awalnya yaitu T1 sampai ketinggian maksimum di sini. Kemudian kita cari waktunya sampai menyentuh tanah. Pertama kita cari ketinggian saat mencapai ketinggian maksimum ini. Ketinggiannya menggunakan rumus H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Jadi yang dicari adalah ketinggian dari pelemparan sampai tinggi maksimum ini. Sama dengan V0-nya adalah 30 dikali T-nya adalah 3 second. Jadi di sini dikali 3 dikurangi setengah dikali dengan G-nya adalah 10 dikali T-nya 3 dikuadratkan di sini sama dengan 30 kali 3 adalah 90 dikurangi setengah kali 10 dikali 9 sama dengan 45. Jadi di sini 45 meter. Jadi ketinggiannya adalah 45 meter. Maka ketinggian totalnya, H totalnya sama dengan, di sini 80 meter ditambah dengan 45. Jadi 80 ditambah 45. Hasilnya adalah 125 meter. Jadi ini ketinggian total dari gedung sampai puncak batunya ini. Maka kita cari waktu jatuhnya dari ketinggian 125 meter ini. Jadi waktu jatuhnya kita menggunakan rumus H, T, ini rumusnya adalah gerak jatuh bebas sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. HT-nya adalah ketinggian totalnya, yaitu 125, sama dengan V0-nya ketika gerak jatuh bebas adalah 0, maka di sini adalah 0 dikali T adalah 0, ditambah dengan setengah dikali G-nya adalah 10, dikali T-nya, ini T-nya yang kita cari saat bendanya jatuh. Maka di sini 125 sama dengan setengah kali 10 adalah 5, jadi 5 T kuadrat. Jadi T kuadrat sama dengan 125 dibagi dengan 5 sama dengan 25. Jadi T sama dengan akar dari 25, hasilnya adalah 5 second. Jadi ini adalah waktu jatuhnya dari puncak di sini ke tanah. Jadi ini waktunya 5 second. Maka waktu totalnya yaitu T total sama dengan waktu T1. Jadi T1 maka di sini T2, jadi ditambah T2 sama dengan T1-nya adalah 3, kemudian ditambah T2-nya adalah 5. Jadi hasilnya sama dengan 8 second. Jadi ini jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian soal berikutnya, sebuah balok bermasa M sama dengan 9 kg berada pada permukaan mendatar yang kasar dengan koefisien gesekan statis μs sama dengan 1/3. Balok kemudian didorong dengan suatu gaya pada arah θ. Di sini tangan θ sama dengan 3/4.
seperti ditunjukkan pada gambar. Ini gambarnya. Besar gaya minimum yang harus dikerjakan pada balok agar balok tepat akan bergerak adalah, jadi di sini yang diketahuinya adalah massa baloknya, yaitu M sama dengan 9 kg. Kemudian koefisien gesekan statis, yaitu mu S sama dengan 1/3. Kemudian tangan tetanya sama dengan 3/4. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah gaya minimum, yaitu F-nya berapa sampai balok itu tepat akan bergerak. Jadi untuk mengerjakan soal ini, kita gambarkan arah-arah gayanya. Jadi ini arah gaya tekannya atau arah gaya dorongnya. Maka di balok ini bekerja gaya beratnya, yaitu di sini W. Kemudian akibat persentuhan benda dengan lantai ini ada gaya normalnya. Kemudian di sini, ini gaya proyeksi dari gaya F. Jadi di sini gaya sumbu X-nya, di sini sumbu Y-nya. Jadi di sini tetanya. Karena di sini samping sudut, berarti di sini F cos theta. Kemudian di sini adalah F sin theta. Karena gaya ini terletak di depan sudutnya. Jadi memakai F sin theta. Kemudian ketika didorong, di sini ada gaya gesek karena lantai ini adalah kasar. Jadi di sini gaya geseknya yaitu F G-nya. Di sini tangan theta adalah 3/4, kita uraikan. Jadi bentuk sudutnya yaitu membentuk seperti ini. Ini gaya dorongnya. Kemudian di sini adalah garisnya. Jadi ini tetanya. Jadi tangan theta adalah depan per samping sudut. Jadi depannya adalah 3, kemudian samping sudutnya adalah 4. Maka kita cari garis miringnya ini. Misalnya garis miringnya adalah X, maka X-nya kita cari dengan persamaan Pythagoras, yaitu 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Jadi sama dengan akar dari 4 kuadrat adalah 16, ditambah 3 kuadrat adalah 9. Jadi sama dengan akar dari 2, 5, hasilnya adalah 5. Jadi sisi miring ini adalah 5. Maka di sini bisa kita cari sin tetanya sama dengan sin theta adalah depan sudut per sisi miringnya, jadi 3/5. Jadi 3/5 ini sama dengan 3 dibagi 5 adalah 0,6. Kemudian di sini cos tetanya, yaitu cos theta sama dengan samping sudut per sisi miring. Jadi 4/5. Jadi sama dengan 4 dibagi 5 adalah 0,8. Jadi sin tetanya 0,6 dan cos tetanya sama dengan 0,8. Kemudian untuk mencari gaya dorong F ini nilainya berapa, maka kita cari gaya normalnya untuk mencari nilai gaya geseknya ini. Gaya normal ini berada pada arah sumbu Y, maka di sini sigma Fy sama dengan 0. Karena dalam sumbu Y tidak terjadi pergerakan. Jadi kita analisis gaya pada sumbu Y, yaitu yang arah ke atas adalah positif. Jadi N-nya positif. Kemudian yang arah bawah negatif, jadi min W. Kemudian di sini ada arah negatif juga yang arahnya ke bawah, yaitu F sin theta. Jadi min F sin theta sama dengan 0. Jadi di sini N min W-nya adalah M dikali G. Ini rumus gaya berat, M kali G min F dikali dengan sin theta-nya adalah ini 0,6 sama dengan 0. Jadi N min massanya adalah 9, jadi ini 9 dikali dengan G-nya adalah 10, dikurangi dengan 0,6 F sama dengan 0. Jadi N min 9 kali 10 adalah 90, kita pindahkan 0,6 F-nya ke sini, jadi sama dengan 0,6 F. Ini jadi positif, kemudian jadi N sama dengan min 90 kita pindahkan ke sini jadi 0,6 F ditambah dengan 90. Jadi min jika pindah ke sini jadi positif. Jadi N sama dengan 0,6 F ditambah dengan 90. Ini nilai gaya normalnya. Kemudian kita cari nilai F-nya, yaitu dengan arah sumbu X-nya. Di sini balok tepat akan bergerak, maka sigma Fx sama dengan 0, karena balok tepat akan bergerak.
Jadi sigma fx sama dengan 0. Gaya pada sumbu x-nya adalah f cos, jadi arah ke kanan positif. Jadi f cos theta, kemudian dikurangi dengan gaya geseknya, yaitu fg, ini gaya geseknya, jadi sama dengan 0. Jadi gaya pada sumbu x adalah f cos theta dan fg. Di sini rumus gaya geseknya yaitu mu s dikali dengan gaya normalnya. Jadi sama dengan mu s-nya adalah 1/3, kemudian gaya normalnya adalah ini 0,6 dikali f ditambah dengan 90. Jadi ini mu s-nya 1/3, gaya normalnya adalah 0,6 f tambah 90. Jadi hasilnya adalah 0,6 dikali 1/3 adalah 0,2. Di sini f ditambah dengan 90 dibagi 3 adalah 30. Jadi ini gaya geseknya, maka kita masukkan ke sini. Jadi f dikali dengan cos theta-nya adalah 0,8. 0,8 dikurangi dengan gaya geseknya adalah ini. Ini dikurangi 0,2 f ditambah dengan 30 sama dengan 0. Jadi 0,8 f, kemudian ini dikurangi jadi min 0,2 f, kemudian min dan positif ini jadi min 30 sama dengan 0. Jadi 0,8 f dikurangi 0,2 f adalah 0,6 f sama dengan minus 30, kita pindah ke sini jadi 30. Maka f-nya sama dengan 30 dibagi dengan 0,6. Di sini di belakang koma 1, maka dikali dengan 10, jadi sama dengan 300/6. Jadi hasilnya sama dengan 50. Jadi satuannya adalah Newton. Jadi gayanya adalah 50 Newton. Jadi gaya minimum yang harus dikerjakan pada balok agar balok tepat akan bergerak adalah 50 Newton. Jadi jawabannya adalah yang E. Demikian pembahasan soal SBMPTN.